bukankah awal masjid juga di Madinah Al-Munawwarah dibangun oleh Nabi Muhammad hanya pancangan-pancangan saja, bahkan belum ada dindingnya, bahkan tidak ada atapnya, tapi setelah dikatakan ini masjid kita, ini tempat kita sholat, maka dia adalah masjid. Kalau ada pihak-pihak yang mempersulit, bahkan sudah ada masjid di hotel, lalu berganti, top manajernya berubah atau direkturnya menjadi berganti, maka masjid itu dihalanginya, masjid itu ditutupnya, disegalnya, dijadikan ruang pertemuan dan sebagainya. Ini termasuk orang-orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Begitu juga ibadah Allah yang kami muliakan, mafhum mukhalafah daripada ayat ini. Kalau ini adalah orang yang paling zalim, paling jahat, yaitu orang yang menghalang-halangi tegaknya masjid, wujudnya masjid. Atau yang kedua, orang yang menghalangi jangan sampai ada aktivitas-aktivitas ibadah di dalam masjid, atau orang-orang yang ingin menghancurkan, menghilangkan dan merubah masjid kepada suatu fungsi yang lain, maka mafhum mukhalafahnya, yaitu kebalikan daripada itu adalah siapakah orang yang paling mulia di mata Allah, siapakah orang yang paling ihsan, yang paling ahsan di mata Allah, yang paling baik di mata Allah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang berjuang mewujudnya tegaknya masjid. Mungkin dia sebagai donaturnya, mungkin dia sebagai orang-orang yang menghasut masyarakat agar mendukungnya, mungkin dia sebagai pelindungnya, mungkin dia sebagai apalah pokoknya, sampai masjid itu berdiri. Ini adalah orang yang paling mulia, kebalikan daripada yang tadi ya. Yang kedua, siapa orang yang paling mulia? Setelah masjid ada, dia ingin berusaha memakmurkan masjid. Bukan hanya dirinya saja yang pergi ke masjid itu untuk sholat 5 waktu dan mendengarkan ceramah, tapi dia ajak orang lain, dia bantu manajemen masjid, dia jadikan masjid itu makmur, dia jadikan masjid itu padat dan ramai jamaahnya, aktivitasnya bermanfaat dan berguna untuk agama, dunia dan akhirat. Maka inilah orang-orang yang paling mulia dan paling baik di mata Allah. Dan yang ketiga, orang-orang yang terus berusaha membela masjid ini agar jangan sampai masjid itu menjadi hilang, jangan sampai masjid itu dirubah fungsi, jangan sampai masjid itu diratakan dengan tanah. Dia berjuang. Inilah orang-orang yang paling mulia. 3 orang yang paling zalim, paling jahat, dan inilah 3 orang yang paling mulia. Ibadah Allah yang kami muliakan. Di beberapa ayat yang lain Allah mengatakan orang yang paling zalim adalah orang yang menjadi musuh bagi dakwah, orang yang menghalang-halangi tegaknya dakwah, orang yang bahkan menjadi seteru bagi dakwah. Mereka ini pengulang sejarahnya Farainah, para Fir'aun yang menjadi musuh bagi Nabi Musa AS, yang menjadi musuh bagi Nabi Ibrahim AS, yang menjadi musuh bagi Nabi Nuh AS, bagi Nabi Isa AS, bahkan bagi Nabi Muhammad, bagi para nabi-nabi. Orang yang zalim adalah orang-orang yang menjadi musuh dan seteru bagi dakwah. Nabi-nabi bukanlah orang-orang yang jahat, kita tahu itu semua. Nabi-nabi bukanlah orang yang tidak berakhlak, tapi tuduhan orang-orang yang menjadi musuh dakwah ini adalah justru para nabi-nabi dianggap sebagai orang yang tidak berakhlak. Justru para nabi-nabi dianggap orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang dianggap perusuh masyarakat, pemecah belah umat dan sebagainya. Berbagai macam label disematkan kepada nabi-nabi dan rasul. Dan ini sudah menjadi sunnatullah dalam dakwah. Tetapi pada akhirnya Allah akan hancurkan semua musuh-musuh dakwah ini ke dalam kehinaan dan azab dunia sebelum mereka merasakan abadinya azab di akhirat kelak. Sekelas Bal'am menjadi ulamanya Fir'aun, menjadi corong yang membahasakan bahasa-bahasa agama untuk membela-bela kekuasaan Fir'aun, dan mereka ini dimasukkan ke dalam azab yang teramat sangat dahsyat oleh Allah SWT bersama dengan Fir'aun. Para ulama-ulama yang zalim di masa ini, mereka berpihak kepada kekuasaan yang zalim dalam rangka memusuhi dakwah, memusuhi ahli-ahli dakwah, memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, berkedokkan agama, memakai ayat, membacakan hadis, lalu mengatakan inilah dia yang sebenar-benarnya lurus dan sebagainya. Padahal jelas apa yang sedang mereka hadapi, jelas siapa yang sedang mereka bela. Maka insyaallah sejarah akan terulang, nasib mereka akan seperti ulama-ulama Bal'an, sekelas Bal'am. Sakaratul maut. Saudara-saudaraku, telah kita uraikan sebelumnya bahwa sesungguhnya berkaitan dengan masalah ini tidak ada yang dapat kita jadikan sandaran, pijakan dan pegangan dalil yang bisa kita pegang untuk bisa dipercayai selain hanya dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kita belum pernah mendengar ada orang yang sudah menjalani proses alam barzakh, sakaratul maut, alam barzakh, azab kubur, ya, malawal ala, asfalus safilin, yang semuanya kembali dan menceritakan pada kita. Belum ada, belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Maka satu-satunya sumber yang dapat kita terima dan dapat kita percayai hanyalah dari Al-Quranul Karim, kitab suci, kalamullah, wahyu Allah,
dan juga dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Saya sudah menyampaikan tentang ngeri, dahsyatnya dan beratnya kematian sakaratul maut orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang fasik, ahli maksiat, orang-orang yang sesat dan menyimpang, serta para zalimin, para mujrimin. Sebagaimana kita juga sudah menceritakan tentang uniknya dan indahnya kematian orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim kafah, orang-orang yang semasa hidupnya menyebarkan kebaikan dan suka menolong antar sesama, orang-orang yang sangat ringan tangannya, orang yang sangat dermawan hati jiwanya untuk mengorbankan harta, pikiran, ilmu, waktu, bahkan nyawanya untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat mereka seindah apa kita telah uraikan. Salah satu di antara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi kepada orang-orang yang sakaratul mautnya indah, yaitu seperti yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Fussilat, surat 41 ayat 30, 31 dan 32. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka semasa hidupnya, sepanjang umurnya, mereka telah berkata dan mereka telah hidup di atas perkataan ini, karena perkataan yang mereka ucapkan adalah keyakinan yang terkejawantahkan di dalam praktek kehidupan mereka. Rabbunallah, pengatur kami hanyalah Allah. Rabb yang kami tauhidkan hanyalah Allah, yang kami yakini memberikan kepada kami kehidupan ini, memberi kami rezeki, memberikan kepada kami segala sesuatu yang zahir dan batin, dan penggenggam penguasa dunia dan akhirat hanyalah Allah. Dan kami hanyalah mengimani aturan yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur hidup kami. Maka kami tidak akan mensekutukan aturan Allah dengan aturan apapun dari ciptaan makhluk. Nah, orang-orang yang seperti ini, qalu rabbunallah, saat akhir hayat mereka, tsumma istaqamu, dia buktikan itu dengan keistiqomahan, di mana sesempit sesulit apapun dia tetap hanya bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah bergantung, berharap, memohon, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang hanya Allah saja yang mampu. Seperti yang mampu menghidupkan hanyalah Allah, maka dia tidak akan menggantungkan hidupnya kepada selain Allah. Yang mampu mengayakannya hanya Allah, maka dia tidak akan meminta kekayaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu membimbingnya menuju jalan yang lurus hanyalah Allah, maka dia tidak akan mencari bimbingan selain bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan peraturan yang paling diyakinnya paling benar adalah peraturan yang datang dari Allah, karena demikianlah pengumuman Allah dalam Al-Quran. Innal hukmu illa lillah. Hak untuk mengatur hidup kalian dan menetapkan hukum dalam hidup kalian hanyalah hak Allah. Maka dia pun tidak mau menerima apapun peraturan, ketetapan hukum yang lain kecuali yang hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dia istiqomah walaupun dia diuji dengan berbagai macam ujian, walaupun dia ditekan, walaupun dia dipersulit, walaupun dia di PHK, walaupun dia diusir, walaupun dia harus dijeruji besi dengan fitnah, dengan kezaliman, dan bahkan dengan pembunuhan. Tsumma istaqamu, mereka buktikan mereka tetap istiqomah. Nah, orang-orang yang berprinsip Rabbunallah tsumma istaqamu, apa yang terjadi pada mereka waktu sakaratul mautnya? Yang terjadi adalah luar biasa. Kita dengarkan lanjutan ayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tanazzala yatanazzalu tanazzulan, ya. Tanazzala yatanazzalu tatanazzalu, ini adalah fi'il dengan timbangan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Maknanya apa? Berkali-kali datang kepada mereka para malaikat. Jadi sebelum kematiannya datang kepada mereka para malaikat memberikan kabar-kabar gembira. Kita ingat ada 70.000 malaikat yang Allah turunkan dari langit menjelang seorang hamba diwafatkan oleh Allah dengan melalui tangan malaikat mautnya. 70.000 malaikat ini memberikan kabar gembira kepada orang ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa kabar gembiranya? Ini menjelang akhir hayat, ya. Dan hanya dia seorang yang mampu menyaksikan, hanya dia seorang yang mampu mendengarkan. Apa yang dikatakan oleh malaikat ini?